Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa hal asatum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'una arhamakum. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah rahmat diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan apa yang dinamakan sampaikan meskipun itu satu ayat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzim Ustaz muliakan. Sekarang ini, dewasa ini, di zaman era sekarang ini, sudah merupakan suatu zaman di mana kekeluargaan, rasa kekeluargaan sudah saling terjauhkan. Orang memutuskan tali silaturahim merupakan suatu hal yang lumrah. Tidak kenal kanan, tidak kenal kiri, merupakan suatu hal yang hakiki. Saling menyinggung, saling memfitnah, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa musnah. Ini semua merupakan suatu kebiasaan yang buruk atau hal yang harus dilestarikan oleh para iblis. Dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal, maka apakah asaitum sekiranya kamu in tawallaitum berkuasa an tufsidu kamu akan berbuat kerusakan fil ardi di bumi wa tuqatti'u dan memutuskan arhamakum hubungan kekeluargaan. Jadi sekiranya biasanya mereka-mereka yang sudah punya, mereka-mereka yang darinya tadi nggak punya menjadi punya, yang miskin menjadi kaya. Ketika pada level atas, mereka-mereka pada lupa. Bahkan menggunakan power, the head powernya atau kekuasaan ini untuk memudahkan, memutuskan tali silaturahim. Kamu miskin, aku bukan levelku. Aku orang kaya, aku orang gedongan, levelku juga sama-sama gedongan. Kamu orang kagak punya fakir miskin sana, levelnya sama fakir miskin sama. Inilah yang dinamakan wa tuqatti'u arhamakum. Padahal dalam suatu hadis disebutkan, man minta habi arjatu. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya. Jadi tidak ada dosa yang disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan waktu untuknya di akhirat daripada pembunuhan zalim dan memutuskan dari silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim ini merupakan suatu dua perbuatan ini, perbuatan zalim dan perbuatan untuk memutus tali silaturahim ini disegerakan dosanya, disegerakan balasannya nanti di akhir. Makanya sering kita jalani suatu amalan di mana ketika kita habis sholat duha itu nanti ada amalannya yang Ustaz berikan. Jadi habis sholat duha kita baca astagfirullahaladzim. Jadi sholat duha kemarin Ustaz kasih amalan yaitu ketika sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah kemudian ayat kursi 10 kali. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian ayat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian salam. Tambah lagi rakaat sholat yang kedua, sholat duha lagi 2 rakaat sama. Kemudian setelah salam, mari kita baca istighfar astagfirullahaladzim 33 kali atau 100 kali. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 33 kali atau 100 kali. Habis itu baca ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 3 kali, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 3 kali, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum.
Habis itu mohon pada Allah. Allahumma zuka wal bahuka wal jamaluka wa quwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Mohon kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhris. Jika rezekiku di bawah masih telan, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqad wa in kana haraman fatahiru. Jika rezeki kami haram, halalkan ya. Bersihkanlah ya Allah. Ini merupakan doa-doa kita. Sebagaimana doa kemudian disambung lagi dengan Allahumma inni a'udzubika min halalika antai. Sambung lagi dengan doa-doa. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mohon segala sesuatu diberikan. Kemudahan-kemudahan seperti ini tidak lepas dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan ya apa dinamakan zalim dan memutuskan tali silaturahim. Jauhilah dua perbuatan ini. Di mana dua perbuatan ini akan menyiksa kita nantinya dan tidak pernah ada entah habis-habisnya, ada endingnya. Ingat, kehidupan dunia itu tidak seberapa dibandingkan kehidupan di akhirat kelak. Apapun yang terjadi, yang kita lakukan sekarang ini, tidak seberapa dibandingkan nanti azabnya, siksanya di akhirat kelak. Azab dunia Anda sudah cukup menyiksa kita. Apalagi dengan azab di akhirat kelak. Bagaimana nantinya? Makanya untuk menebus semua ini, mari kita lakukan dalam suatu majelis. Kita sampaikan meskipun cuma satu ayat. Mari kita sampaikan. Mari kita sampaikan. Ini Ustaz berikan pada antum. Fahal asaitum intawalaitum antufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nanti sampaikan juga pada mereka. Pada teman-teman kalian. Pada mereka di kantor, di sekolah, maupun di mana. Sampaikan meskipun cuma satu ayat. Aku tadi dengerin tausiahnya si Ustaz. Katanya kita memutuskan tali silaturahim, hukumnya begini. Ada perbuatan dua yang dosanya, balasannya, dosanya ini akan disegerakan, yaitu perbuatan zalim dan perbuatan memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan Al-Qur'annya juga sama disebutkan dalam surat surat Muhammad, yaitu ayat 22. Semua menjelaskan tentang seperti itu. Begitu pentingnya ketika kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahim. Begitu pentingnya ketika kita menjalankan perintah-perintah yang Allah gariskan, Allah takdirkan. Begitu pentingnya ketika kita menjalankan ibadah termasuk sholat. Apa yang Allah perintahkan dengan khusyuk. Karena apa? Karena Allah menginginkan hambanya itu masuk surga semua. Apapun bentuknya, ikhlas kita, ikhlas karena Allah, ikhlas karena akhirat, ikhlas karena dunia. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan. Apapun bentuknya. Hablum minallahnya kita benar-benar kita jadikan suatu hal garis lurus, fokus pada Allah ketika kita sujud. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kembali ke silaturahim. Tali silaturahim ketika diputus, maka apa yang terjadi sama dengan kita menanamkan suatu atau menantang azab. Azab kita tantang, kita lawan. Kalau kita memutuskan tadi. Kenapa tali silaturahim dipentingkan dan ditekankan dalam Islam? Karena tali silaturahim ini, dengan tali silaturahim ini, dengan ini akan membuat suatu kekuatan, persatuan yang luar biasa. Kenapa ini ditekankan dalam Islam tali silaturahim? Karena apa? Karena Islam nanti akan terpecah belah. Islam nanti akan terbagi-bagi. Andai kata silaturahim ini dipererat, maka Islam akan utuh. Tetap selamanya utuh. Maka ditekankan di sini. Arhamakum wa tuqatti'u arhamakum. Ditekankan dalam Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam bersatu. Supaya umat Islam tidak bisa diadu domba. Supaya umat Islam selalu dalam satu arah dan satu fokus menuju Allah Subhanahu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Di mana posisi sekarang mereka yang pintar menciptakan kitab-kitab baru. Mereka yang baru kuliah dengan universitas yang tinggi, pulang bukannya mendidik searah dengan apa yang baginda Rasulullah ajarkan, tetapi justru membuat aliran-aliran baru.
Mereka yang sudah pintar menjadikan dirinya sebagai seorang orang, dirinya adalah sebagai Rasul. Ini merupakan suatu hal yang Allah laknat buat hambanya. Yang Rasulullah benci buat umatnya. Ini jangan sampai kita terdeklarasi. Jangan sampai kita terdeklarasi kayak gini. Ditriksi kayak gini ini, trik-trik kayak gini ini merupakan suatu trik-trik mereka yang menyembah iblis. Mereka yang merupakan panutannya pada iblis. Mereka yang merupakan kaula-kaula daripada setan. Ciptakan itu semua. Ciptakan ayat-ayat yang bisa mengelabui mereka yang ahli ibadah dijerumuskan. Kenapa mereka tidak menjerumuskan selain Islam? Iblis tidak mau. Iblis itu tidak mau jerumuskan mereka selain Islam. Kenapa? Mereka sudah masuk neraka kok. Mereka sudah jelas-jelas masih tidak menyembah Allah, sudah jelas masuk neraka. Yang iblis gerakan adalah dari dulu musuhnya iblis adalah umat yang taat pada Allah. Termasuk umat baginda Rasulullah SAW yang taat. Turunannya Nabi Adam yang taat inilah yang dijerumuskan. Yang sudah nggak taat sudah dibiarin. Ngapain? Ini penting sekali. Makanya ketika kita orang Islam selalu digoda dengan bisikan, dengan segala apapun yang iblis agendakan buat mereka, terutama kita orang Islam, terutama kita yang ahli ibadah, terutama kita yang ahli dalam datang ke majelis, ada aja godaannya, ada aja gangguannya, ada aja semua yang melalang melintang, membatalkan apa ketika kita berangkat ke majelis. Ketika kita berangkat ke majelis, digoda, diganggu, dibatalkan. Ada juga dari jamaah, Uzet, ini punya saya udah full Uzet. HP-nya lemot Uzet. Dan dedek mengek. Jangan. Meskipun HP lemot, Uzet menyampaikan ini bukan untuk antum simpan di dalam HP. Bukan. Antum dengerin, kemudian amalkan realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu antum hapus. Tidak ada masalah. Kalau antum ingin menyaksikan, saksikan di YouTube. Di situ tersusun rapi, semua ada di situ. Bukan disimpan di HP antum. Nanti bikin lemot, nanti bikin suatu alasan, di mana alasan ini akan membatalkan kita untuk mendengarkan dalam suatu majelis seperti ini. Majelis pencerahan, bimbingan, amalan. Padahal ini merupakan suatu obat hati, obat diri kita untuk menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, yang istiqomah. Buat apa? Buat ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah istiqomah, dijauhkan dari segala hal apa yang bisa memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Tali silaturahim, ketika kita menyambung tali silaturahim, ketika kita mudah memaafkan segala sesuatu yang tadinya mereka mencela, memfitnah, menggibah kita, kemudian dia minta maaf, kita maafkan, inilah pahalanya luar biasa. Sama dengan memanjangkan umur kita. Kita pengen umur panjang atau umur pendek. Kalau ingin umur panjang, gampang. Rezeki berlimpah, gampang. Kalau ingin suatu keluarga sakinah, gampang. Kuncinya di mana? Kuncinya ada perkuat tali silaturahmi. Perkuat tali silaturahim ini. Itu aja kuncinya. Sehingga tidak tertimbul suatu pertentangan, perdebatan, perkelahian, dan mengek. Yang ada adalah husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.